Nah, ini baru namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Sayyidina Muhammadin Sayyidi kulli muktafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an taman mubarakan khalisan mukhlisan liwajhika wa sababa linaili mardatika bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad warham li ummati Sayyidina Muhammad wa aslih li ummati Sayyidina Muhammad wa farrij an ummati Sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati akhina fillah al-mukarram al-ustaz Ahmadi SHIMH, beliau udah 2 gelarnya. Saya juga di depannya ada DRS, di rumah saja. Ujungnya SPD, spesial pembaca doa. Yang saya hormati pula seluruh sesepuh, para kiai, para gus, para habaib, para tokoh, Bapak Ketua RT yang hadir, segenap pengurus masjid, sahabat-sahabat grup Maulid Al-Habsyi, ya, kori kita yang melengking tadi luar biasa, jadwalnya padat juga, tapi suaranya saya lihat masih stabil, ya. Bapak-bapak pencinta agama, ibu-ibu penggemar ilmu, para remaja, adik-adik kecil, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, wa hafizani wa hafizakumullah. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi, dan juga dimuliakan oleh Allah. Saya mengikuti instruksi dari beliau saja. Ustadz ceramahnya diikhtisar saja katanya. Jam 10 kurang 1/4 selesai. Saya malah seneng, Pak. Ya. Tidak jadi. Oh, udah jadi. Kalau kita di pesantren itu belajar namanya kalimatul ijaz. Kaunul lafdi aqalla minal makna. Redaksi singkat tetapi maknanya padat, ya. Kalau Imam Ibnu Malik dalam kitab Alfiyahnya tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul batla biwa'din munjazi. Artinya tanyakan aja sama Kiai Ahmadi. Kalau bahasa pantun itu ikan sepat, ikan gabus, ya, plus ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak usah bertele-tele. Kurang lebihnya begitulah. Wakilah. Bapak rahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita harus bersyukur atas kelahiran Nabi, kehadiran Nabi, dan membawa syariat kepada umat manusia, ya. Dan syariat Nabi Muhammad itu lebih ringan ketimbang syariat nabi-nabi atau umat-umat terdahulu, ya. Di samping Nabi Muhammad itu sebagai khairul anbiya, sebagai nabi, kita pun menjadi khairul umam, sebaik-baik umat, ya. Maka diceritakan, diriwayatkan Nabi terdahulu ingin malah jadi umatnya Nabi Muhammad. Apalagi umat-umat terdahulu ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Karena
umat Nabi Muhammad itu nanti di akhirat diprosesnya duluan ketimbang umat-umat yang terdahulu. Jadi kita itu nanti Bu terima rapot lebih dahulu. Ya, kita kan ada rapotnya Pak. Bu, selama hidup di dunia ini nanti ada catatannya ya. Kemudian nanti dilaporkan juga ke kita, di samping tercatat fi imamim mubin, ay fi lauhil mahfud. Ya, ada buku induk, ada juga yang dibikin seperti guru lah. Ya, guru itu kan ada nilai induknya, ada buku besar. Ya, jadi tidak bisa anak itu ketika terima rapot nilainya 5, saya mau rubah aja hapus 8, ketahuan itu. Ya, begitu juga kita ini ada nilainya, ada catatannya, dan nanti itu ada rapotnya dikasihkan ketika kita terima buku. Nih rapot kamu ketika kamu hidup di dunia. Kalau terimanya tangan kanan, sini tangan kananmu, namanya ashabul yamin. Itu tanda baik, nilainya bagus-bagus. Ya, kita kalau rapot itu nilainya 8, 9, ya nggak usah 10, luar biasa senengnya begitu kan. Tuh tangan kanan baru dikasihkannya aja, wah ini alamat bagus ini nilainya. Sudah tangan kiri, ashabus shimal, ya lempar bagian belakang, nah rapotmu. Oh berarti tanda-tanda guru marah sama kita. Kalau dulu nilainya 5 itu pakai tinta apa Bu? Merah ya. Sekarang udah gak ada lagi ya mungkin merah. Ya, kasih merah. Barangkali dilihat sambil diomelin, ini kayak apa hidup waktu di dunia ini? Merah-merah. Maka kita harus terima tangan kanan Bu. Nilainya bagus. Ketika wudhu kan kita membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Ya Allah, berikan rapot itu di tangan kanan. Kalau perlu dihisab-hisab yang seringan-ringannya. Tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika dia kita bibishimali au mi wara'i zahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu diberikan rapot tangan kiri atau dirempar di sebelah belakang. Itu alamat jelek nilainya. Nah, kita terima rapot tuh lebih dahulu ketimbang umat-umat terdahulu. Begitu juga nanti ada mizan, timbangan. Ya, ditimbang nanti. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ditimbang nanti. Ya. Timbangan itu meskipun berat kebaikannya sebiji zarah, ya, itu pun nanti ada balasannya. Keburukan juga balasnya ditimbang di situ. Tapi kalau kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, ketutup nanti. Ya, makanya kan dalam hadis wa'at bi isayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukanmu dengan kebaikanmu, nanti kebaikan itu akan menghapus, menutup. Ya, ditimbang tuh, oh ini banyak kebaikannya. Jadi tidak mampir dulu di neraka. Karena banyak kebaikannya. Itulah perlu kalau kita ada salah, ikuti dengan kebaikan, ikuti dengan kebaikan, supaya ketika ditimbang itu mungkin ada kesalahannya tapi banyak kebaikannya. Ditimbang banyak kebaikan. Nanti juga, jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang di dunia belum ngalamin di sidang. Nanti semuanya di sidang Bu, di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Ya, hakim yang paling adil, yaitu Allah. Kalau di dunia mungkin bisa saja diperjualbelikan, ya, hukum itu. Yang benar jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Karena di dunia itu kan umumnya adunya biduit. Bil pulus mulus, mapil pulus mampus sudah. Ya. Tapi kalau di akhirat tidak ada lagi main mata atau sogok menyogok, karena langsung yang jadi hakim itu Allah.
Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Surah apa, Pak? Surah apa? Lupa lagi nih. Surah Hatin. Maka ketika ada imam baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Nanti di proses kita ditanya umur dipakai untuk apa, masa muda dihabiskan kemana, ya. Kemudian juga harta kita dari mana didapat, kemana dibelanjakan. Nanti ditanyakan, yang punya ilmu diamalkan enggak ilmunya. Nanti semua akan diproses di sidang di hadapan Allah, diminta pertanggungjawaban. Akan melewati namanya sirat, jembatan yang membentang menuju surga, melewati neraka. Tidak semudah itu orang lewat di atas sirat. Meskipun latihan di dunia tarik benang, ya, lalu lompat, ya, belum tentu mampu kalau nanti lewat sirat. Lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di situ sudah bukan keahlian lagi, biar atlet ketika di dunia, bukan itu lagi, tetapi amal di situnya akan menolong kita. Macam-macam orang lewat di atas sirat. Ada yang kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar sampai. Ada yang seperti angin berhembus, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti balapan kuda. Satu hari, ada yang 1 bulan. Licin, terpeleset, jatuh ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzu. Tergantung amal. Makanya ketika wudhu kita basuh kaki kanan, ya, apa yang kita ucap? Ya, yang kita ucap, ya Allah, semoga kaki ini tetap di atas sirat. Ya. Pada saat tergelincirnya kaki-kaki orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Kaki kiri kita berlindung kepada Allah. Allah, a'udzubika an tazilla qadamaya 'ala sirati yauma tazillu fihi aqdamul munafiqin wal musyrikin. Berlindung kepada Allah dari terpeleset. Pada saat jatuh terpeleset kakinya orang-orang munafik, orang-orang musyrik jatuh. Umat Muhammad apalagi punya kendaraan sendiri. Ya, di dalam bab kurban kan ada hadis hasinu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Bagus-baguskanlah hewan kurbanmu, sebab nanti bisa jadi kendaraan kita. Kalau punya kendaraan pribadi, ibu mau ke Samarinda lewat tol cepat nyampe, lapar-lapar mampir tahu Sumedang, mampir warung Padang. Kebelet kencing mampir di masjid sambil sholat duha ke sholat duhur. Coba kalau naik bis umum, tahan-tahan, tergantung emutnya supir. Saya pernah pulang kampung habis lebaran kan macet tuh. Ketika sampai di Jakarta, kalau dari sininya pasti naik pesawat, Bu. Sekarang sudah nggak naik bis lagi ya. Dulu saya sering ke Kalsel naik bis, baru naik kapal ke Surabaya, baru naik kereta. Saya kan dari Bandung ya. Perjalanan lama, bisa 2 hari 2 malam. Atau kalau ke Tanjung Priuk dulu 3 hari 3 malam. Sekarang kan naik pesawat aja. Kalau waktu ditutup di Bandung ke Jakarta kan, pernah Jakarta sampai jam 12 siang. Jam 12 siang justru lamaan ke kampung. Jam 12 sampainya jam 12 malam. Biasanya cuma 5 jam, saking macetnya. Ya, naik bis umum. Pir, di mana ini mau berhenti? Ya, sudah kebelet ini. Nanti Pak, ada tempatnya. Waduh, ditahan-tahan. Itu tidak nyaman, Pak. Sekalinya dibuang di kampung banyak betul. Ternyata ini mungkin 12 jam ditahan-tahan. Nah, ibu punya kendaraan pribadi, enak. Ya. Makanya kalau ada seruan kurban di sini kan biasa ada ya menyembeli. Ayo daftar, Bu. Itu kendaraan buat kita. Nah, Bu, kita umat Nabi Muhammad lewat di atas sirat paling dulu.
di sidang paling dulu terima dahulu, ya, ditimbang amal lebih dahulu ketimbang umat-umat terdahulu, maka umat terdahulu ingin jadi umat Nabi Muhammad. Syariat juga ringankan. Kalau dulu itu ya mungkin kurang pas lah, kalau bahasa ekstrim lah, beratnya. Ya, tapi umat Nabi Muhammad itu agak diringankan syariatnya. Kalau meminjam bahasa di kitab Mizan Kubro itu ada yang namanya tasdid takhfif. Ya. Kalau syariat terdahulu terus tasdid berat-berat. Tapi kita umat Nabi Muhammad itu ditahfif, diringankan. Ya. Diringankan. Misalnya kalau saya baca di kitab Khosok Ummatil Muhammadiyah, ya, karangan As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Dengar-dengar besok ada Habib Husin bin Agil dari Pasuruan, ya. Saya sering mengikuti kajian, tapi biasanya mafahim yajibu antusohah. Tapi kemarin ada infonya kok Khosok Isul Ummatil Muhammadiyah, mungkin karena hubungannya bulan Maulid kali. Saya di situ keutamaan umat Nabi Muhammad, ya, keistimewaan. Jadi khosois itu kalau bahasa santri itu kalimat jama, ya. Dan kehususan, keutamaan umat Nabi Muhammad. Maka kita harus senang. Kita sudah alhamdulillah dijadikan umat Nabi Muhammad, ya. Di antaranya apa Bapak Ibu dalam bab syariat? Ya, kalau umat terdahulu itu qat'u maudhi'in najasah, harus memotong tempat yang terkena najis. Misalnya pakaian lah terkena najis, ini ada sorban saya kasih contoh. Tiap kena najis, ya, itu tidak bisa dibersihkan kecuali dipotong. Ya, potong. Kena najis lagi, potong. Kena najis lagi, potong. Lama-lama habis sorban saya. Ya, 10 kali aja habis, harus beli lagi. Sekarang meski terkena najis, dicuci saja. Syariat terdahulu harus dipotong, tidak dicuci. Hah? Lebih ringan kan kita? Lebih mudah. Ya. Saya lihat jam dulu. Sudah mau nyampe nih. Oh. Kemudian adamu muakalatil haid, ya, tidak perempuan yang lagi menstruasi, bukan mencret maksudnya. Ya. Jadi zaman dahulu itu Bu, kalau ada ibu-ibunya haid, kasihan Bu, diisolasi, tidak kumpul dengan suami di rumah yang satu, itu tidak boleh. Harus dipisahkan, terpisah dari suaminya selama halangannya, selama haidnya. Ya, memilukan, menyedihkan. Makan sendiri, minum sendiri, tidur pun sendiri. Ya, masih ada, alhamdulillah dikasih sholawat tadi sama Ustadz Ahmadi, kenceng lagi suaranya. Padahal saya barusan ada jadwal taklim maghrib ke isya di perumahan Polda Masjid Baitul Sholihin. Tadi Pak Sukarman, polisi, dia kerja di Polda, ketuanya. Pak Ustadz ngisi enggak? Mohon izin ya malam ini. Saya izin dulu, ini pilek batuk. Ya, ada Maulid lagi habis isya. Ya, barusan itu saya, ya, namanya sama teman-teman di grup kali. Ada Ustadz Arifin, mana Ustadz Arifin? Hadir enggak? Tolong diwakilin saya. Putnya ya begitu, enggak nyampe suaranya. Nah itu Bu, kalau ibu lagi haid, lagi halangan, udah kamu sediakan, dikirimin makanan, kamu makan sendiri sudah, minum sendiri, tidur sendiri. Syariat umat Nabi Muhammad, istrinya lagi haid, tetap hidup, tetap kumpul satu rumah, sayang, apalagi istrinya cantik.
Jangan dipisahkan, tidak apa-apa. Makan sama-sama, ya, minum sama-sama, tidur pun masih boleh sama-sama. Yang tidak boleh itu adalah hubungan intim. Tuh, yang tidak boleh itu hubungan intim. Kan diringankan kan? Ketimbang apa? Ketimbang umat-umat terdahulu. Tuh kan? Hebat. Lagi umat terdahulu itu nafsi bitaubat, membunuh diri cara bertaubatnya, seperti terjadi pada umat Nabi Musa alaihi salam ketika ditinggal oleh Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat dari Allah selama 40 hari 40 malam. Umatnya ada yang ngucil, malah menyembah lembu. Ya, ketika pulang Nabi Musa, kenapa kamu tidak komitmen, ditinggalkan 40 hari saja sudah membelot? Memang ada sebagiannya yang tetap komitmen bertauhid menyembah Allah, tapi ada yang membelot. Dia malah menjadikan anak lembu sebagai sembahan. Maka diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah. Tapi cara bertaubatnya itu dalam kitab itu dijelaskan. Yang tidak ikutan menyembah anak lembu, membunuh orang yang menyembah anak lembu, baru taubatnya diterima. Ya, ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Nanti lihat aja tafsirnya di situ. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum akum bittikhadikumul ijla bu ila bariikum. Ya, zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum huwat tawwabur. Nah, itu kan ada dibunuh. Misalnya yang punya dosa meskipun musyrik, memang ada innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kita lihat bentuk kalimatnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu wa huwa ala hadasin yakbalul hala wal istiqbal. Jadi kita dia dalam keadaan musyrik, ya, itu tidak dapat pengampunan Allah. Tapi kalau musyrikannya, ya, diampuni, ya. Ayat kan kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada mereka orang-orang kafir kalau menyudahi kekafirannya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan dalam bab fikih kalau suami istri menikah tahu lagi saya sekarang muslim dua-dua sudah diampuni, tidak perlu pakai akad baru lagi, betul ya Pak? Kagak, cuman mungkin ada catatannya aja di situ. Kalau mau pakai buku nikah ganti buku nikah, semua diampuni, sholatnya tidak perlu dikodok. Namanya kafir asal dalam bab fikih itu tidak perlu. Yang perlu dikodok itu kafir murtad. Ya, nah itu hebatnya. Ya, umat Muhammad itu meskipun musyrik, misalnya kalau dia menyudahi musyriknya diterima taubatnya oleh Allah. Misalnya judi, mabuk, tiap malam judi mabuk, suaminya saking jengkelnya, ya, dimarahin sambil nyanyi-nyanyi, mabuk lagi, judi lagi, ya. Tapi kalau sudah dia sadar, menyadari kesalahannya, bertaubat kepada Allah, enggak mesti, Pak, ini pisau Pak, Bapak diterima taubatnya kalau dibunuh, enggak mesti begitu, malah kena kasus kita nanti. Ya, cukup lakukan 5 hal. Ya, yang pertama menyudahi dosa itu, ya, seketika. Jangan sampai ada istilah STMJ. Apa STMJ, Bu?
Ya kalau ke tukang jamu-jamu STMJ itu susu telur madu jahe. Kalau ke Pak Ustadz Kiai Ahmadi nanya, Pak Ustadz STMJ apa? Sholat terus maksiat jalan. Sholat, judi lancar, mabuk teler tiap malam gitu kan. Kalau bisa jangan dicampur adukan ya. Jangan kita ini tidak jelas, dibilang orang baik masih suka maksiat, dibilang orang nggak baik masih sholat, begitu kan, udah belum jelas begitu kan. Jadi kalau bisa dijelasin lah ya status kita itu, orang baik apa nggak baik. Kalau ada sedikit-sedikit ya manusiawi kalau itu, tapi jangan terlalu banyak, nanti takutnya ketika ditimbang tuh banyak nggak baiknya gitu kan. Nah itu selesai sudah, berhenti sudah ya. Atau an-naj'u sebagian redaksi mencopot atau dosa itu, melepaskan diri dosa itu seketika, tidak menunggu besok ya. Jangan ada istilah cerita tobat itu nanti aja, udah usia tua. Siapa jaminan orang sampai tua Pak ya? Mau apa lagi, mau nunggu apa lagi Pak? Uban udah bertabur, pandangan udah kabur, gigi udah gugur, otot udah kendur, kulit udah lentur, makan nasi bubur, siap-siap masuk lubang. Itu. Apalagi kita menunggu tobat ya. An-nadmu sedih, nelongso Jawa, menyesal telah berbuat dosa. Ya Allah, jangan menyesal itu kalau ditolak cintanya. Ini anak muda ini ya. Kena PHK, suaminya kawin lagi, ya wajar lah kalau sedih. Tapi telah berbuat dosa juga harus sedih, menyesal. Ya Allah, tidak akan berbuat dosa, saya sedih, menyesali ya Allah. Gitu kan, menyesal. Kemudian yang ketiga, Allah yauda ilaiha abada, tidak akan mengulangnya lagi untuk selama-lamanya. Jangan ada istilah taubatan tomatan ya, tobat tomat, habis tobat kumat ya, tobat sambel ya, pedes tapi dimakan lagi. Kalau sambel ya enggak apa-apalah, memang makan tanpa sambal kata Ki Ahmadi bagaikan hidup tanpa cinta. Maka ya, tapi kalau tobat itu jangan seperti sambal. Tobat, besoknya maksiat lagi. Al-azmu alla ya'uda ilaiha abada. Yang keempat, kalau sesama manusia dosanya harus diselesaikan ya, secara baik-baik. Datang, kalau ada barangnya yang diambil kasihkan. Pak, mohon maaf ya, sendal bapak kepake ya, pulang dari masjid mati lampu ya, saya mungkin keliru padahal di awalnya bukan ya. Dia lihat-lihat ini buatan si Badut ini, wah bagus ini gitu kan. Dengar Pak Ustadz ceramah, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Wah ini baik, ini salah praktek. Aturan akhlak yang baik ambil, akhlak yang buruk buang. Ini prakteknya ke sendal. Sampai di rumah tobat, ya Allah salah praktek ini, bawa aja. Mohon maaf Pak Kiai Ahmad, kebetulan lagi punya Pak Kiai lagi, ini sendalnya kepake ya, minta ridho ya, tadi dipakai sama saya. Kalau sudah bulan, kalau kata Pak Kiai Ahmadi, nanti itu saya beli jauh-jauh itu dari Jawa Timur, harganya sekian, kalau suruh diganti. Tapi kalau diridhokan, alhamdulillah, berarti itu kebaikan ya. Yang kelima, memperbanyak istighfar. Itu aja kalau kita umat Nabi Muhammad itu, hendak suruh bunuh ya. Disalahkan kalau ada sekarang seperti alasan para teroris, kalau ada maksiat itu langsung berdiri, karena dia itu adalah togut, pelaku maksiat, mampus aja sekalian. Kalau mati nggak ada ngasih kesempatan untuk bertaubat, maka disitulah kita perlunya moderat ya, perlunya tawasud, pertengahan ya. Bukan berarti nanti kalau ada diterangkan sama Ki Ahmadi itu, kita itu kan ada kaidah ya,
Al hukmu yataghayyaru bitaghayyur azminah wal amkinah. Hukum itu kadang berubah dengan situasi dan kondisi. Bukan, oh kenapa hukum Allah bukan? Ini syariat juga ternyata tuh berubah. Itu juga keadaan zaman apa itu jadi pertimbangan. Apalagi tadi ada al-adat muhakkamatun, bahwa suatu kebiasaan di suatu daerah itu bisa menjadi apa? Ketentuan atau ketetapan hukum. Selagi tidak bertentangan dengan syariat, kan begitu. Ya. Makanya apa? Makanya kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat itu diringankan. Ya. Ada lagi istighfar yadihim, hanya sibuk dengan yang lain selain ibadah hari sucinya. Misalnya kalau kita hari suci kita seminggu sekali apa? Nah, al-jum'ah sayyidul ayyam. Jumat itu adalah rajanya hari, pemimpinnya hari. Kita ada kewajiban bagi laki-laki untuk sholat Jum'ah. Orang Yahudi harinya itu seminggu sekali hari Sabtu. Makanya kita umat Nabi Muhammad dimakruhkan berpuasa menyendiri di hari Sabtu, sehingga berpuasa saumu yaumin qablahu atau saumu yaumin ba'dahu. Ya, puasa sehari sebelumnya atau sehari sebelumnya ditemenin. Bukan haram Pak, makruh. Ya, karena apa? Karena itu hari sucinya orang Yahudi. Sebetulnya di awal hari sucinya Yahudi itu sama juga Jumat, tapi mereka lebih memilih hari Sabtu, maka ditetapkanlah hari Sabtu hari suci untuk Yahudi. Di hari beraktivitas apapun selain fokus untuk beribadah kepada Allah. Tapi mereka ngucil. Di hari Sabtu ada yang di pinggir laut, malah apa? Masang jaring. Ya, masang jaring. Yang lain Jumatan ceritanya ibadah di hari Sabtu itu, dia malah beraktivitas masang jaring di laut karena sebagai nelayan dia. Akhirnya disapa, dikutuk oleh Allah menjadi monyet. Dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ya. Mereka melanggar jadi monyet. Tapi kita umat Nabi Muhammad ditakhfif, diringankan. Pagi aktivitas boleh. Yang bertani di ladang, di sawah, pedagang ke pasar, nelayan ke laut, Ustadz Ahmadi Jumat ke kantor, pasti boleh dulu. Kita yang jadi karyawan, ya apapun bisnis boleh. Tapi idza nudiya lis-shalah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Ketika dikumandangkan seruan ajakan sholat Jumat, berhenti di situ dulu. Yang di kantor berhenti, yang jualan berhenti, yang di sawah berhenti, yang nelayan ke darat dulu. Jumat salat. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil tagu min fadlillah. Ketika udah dilaksanakan sholatnya, silahkan kembali bertebaran di muka bumi ini. Yang kembali ke laut, yang kembali ke ladang, yang kembali ke kantor, yang kembali bisnis, yang kembali jualan. Enak umat Nabi Muhammad itu, diringankan dalam syariat juga. Dan banyak-banyak lagi yang lainnya Pak. Suara saja sudah mulai serak. Ya, kebetulan udah mau jam 10 ini. Kata orang Sunda jam 10 ke atasnya lumpuh. Ke atasnya tunduh. Tunduh itu apa? Ngantuk. Nah, nih. Ini Asundawi ya? Sundanya mana Mas? Kang. Oh Kang, ini Cimahi nih. Ya. Kalau begitu Cimahi itu saya dulu pernah jualan, masih
usia-usia remaja di daerah Pasar Impres, Pasar Antri. Masih ingat nggak? Oh, tuh kan? Saya di Cimahi pernah, kemudian di Jatayu, di mana itu yang buat sepatu-sepatu Cibaduyut. Ya, Cibaduyut 6 tahun. Nah, tapi saya Sumedang, Pak. Kota tahu. Saya keturunan tahu. Ya. Nah, kata orang Sunda, ke atasnya tunduh, ke bawahnya lumpuh. Nah, yang bahaya pas tengah-tengah ini, nah, itu para rubuh. Ya, baik, barangkali ini yang dapat saya sampaikan, melaksanakan amanah dari Pak Kiai Ahmadi. Ini sebuah kepercayaan. Beliau mungkin dalam usia masih muda dari saya, tapi dalam wawasan, ya, beliau tentunya bisa menjadi pegangan bagi kita, khususnya masyarakat yang ada di lingkungan masjid ini. Kalau ada hal apa-apa, tanyakan ke beliau, ya. Yang penting jangan curhat utang aja lah. Kalau mau nikahkan anaknya, datang ke beliau, ya. Jadwalnya yang kosong nih bulan apa? Karena padat juga nih, antri orang yang mau nikah itu kan. Tapi jangan sampai nanti Bapak Ibu, ya, anak-anaknya yang mau nikah itu kan nanti biasanya ada semacam di training dulu, pembekalan, pembinaan. Jangan sampai orang nikah itu mau sesaat gitu, hanya mengikuti tren atau hawa nafsu saja, syahwat, rame-rame tren nikah, ikut nikah, sekarang nikah, besok bubar. Ya, itu berarti mempermainkan nikah kayak artis gitu, ya, kawin cerai, kawin cerai. Itu kalau niatnya begitu haram, Pak, nikah itu. Nah, itulah berubah sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Kalau orang yang tegak bisa ngecer-ngecer, wajib tuh. Orang yang mempermainkan nikahnya haram. Kalau tahu tadi besoknya akan cerai lagi, tidak usah dinikahkan, kan begitu. Cuma tidak pernah kasih tahu, ya. Makanya angka perceraian lumayan banyak nih di balik papan ini. Ya, tanyakan ke beliau, hampir 50% yang nikah itu misalnya 4.000, Pak, setahun itu 4.000 pasang, 2.000 pasang itu calon cerai. Itu mudah-mudahan nanti di era khususnya utara, di era kepemimpinan kepala KUA-nya beliau ada pembinaan dulu sebelum nikah. Mudah-mudahan semuanya pada rukun, semuanya sakinah mawaddah waroh. Saya sedih, sudah kakek-kakek, nenek-nenek curhat ke rumah saya. Saya nggak kuat lagi, Pak Ustadz. Loh, kenapa dulu ndak lagi muda aja? Ini udah tua. Ternyata mungkin selama ini berumah tangga berpuluh-puluh tahun. Kata orang Sunda itu apa? Awet rajet. Nah, Anda apa? Tidak merasakan bagaimana lezatnya, nikmatnya berumah tangga. Karena mungkin tadi tidak di training dulu, Anda dikasih bekal-bekal dulu, nasihat pernikahan. Maka perlu tuh ada nasihat pernikahan. Jangan sampai menjadi keluarga yang kacau. Bahasa Arabnya apa kacau itu, Bu? Lama tak rukun. Nah, itu kan bahasanya begitulah. Terima kasih Pak Kiai Ahmadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doanya ada yang sepuh, ya. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Firul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas paparannya yang bekal yang luar biasa. Yang terakhir adalah semoga pulang dari sini yang punya keluarga ngantuk cepat tidur dengan pasangannya, pagi-pagi ceria dengan berkat majlis Maulid Nabi hari ini. Amin. Yang belum ketemu jodohnya cepat-cepat tidur, mimpi besok pagi langsung buka pintu, langkahkan 10 ke atas, 10 langkah ke atas,
kemudian tengok kanan, tengok kiri. Kalau ada cowok berarti itu adalah jodohmu. Bagi yang sudah laku, mudah-mudahan satu akan tidak laku-laku lagi. Amin. Allahumma. Oh, kita tiga ya, bro. Bapak Ibu, rahimakumullah, telah sempurna, telah usailah acara kita memperingati Maulid baginda Rasulullah SAW. Saya atas nama perwakilan pengurus Masjid Ad-Diniyah mengaturkan terima kasih kepada tamu-tamu Allah yang berkenan sudi hadir. Ketika ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi saya mewakili teman-teman pengurus mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya agar nanti rapi, keluarnya pelan-pelan. Yang keluar berarti yang di luar dulu keluar, kemudian baru terakhir bapak-bapak. Kemudian ada namanya telur nanti supaya tidak rebutan, ada ibu yang akan mengkondisikan. Jadi diharapkan dengan berkah hari ini yang tadi ada pisang, harapannya bukan pisang yang dimakan ya, tapi yang ditancap di pisangnya itulah yang dimakan. Makan telurnya itu harapannya punya karakter seperti pisang tadi, punya manfaat seperti halnya telur, punya bendera bangga, punya negara NKRI merah putih, siap mati untuk NKRI. Kita bangga punya Indonesia ini. Pelan-pelan nanti Ibu Purni, Ibu Isna, atau siapa yang nantinya akan mengkondisikan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doanya tadi intinya sudah ketemu semuanya. Apa yang kita hadirkan, yang kita inginkan dengan berkah majlis sini, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru
Kepada pengurus masjid, kami harap ditunda untuk pulangnya sebentar, akan ada perkumpulan. Asik ya, Pak.